Hai para pendengar setia podcast Kamar Sehat. Selamat datang kembali di ruang obrolan kita yang paling nyaman dan paling jujur. Aku siap nemenin kamu lagi buat ngobrolin hal-hal penting seputar kesehatan yang kadang suka malu-malu buat dibahas di tempat lain. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang spesial nih. Sesuatu yang jadi dambaan banyak pria dan pastinya jadi salah satu kunci keharmonisan buat para pasangan. Yep, kita akan bahas tuntas tentang obat alami untuk meningkatkan stamina pria. Eits, jangan langsung mikir yang aneh-aneh dulu ya. Kata stamina di sini cakupannya luas banget, bukan cuma soal urusan di atas ranjang, tapi juga soal vitalitas sehari-hari. Gimana caranya biar nggak gampang capek pas kerja? Masih punya energi buat main sama anak-anak sepulang kantor, dan tetap fit buat ngejalanin hobi di akhir pekan. Intinya, gimana caranya jadi pria yang benar-benar punya energi prima dari pagi sampai malam. Oke, sebelum kita loncat ke daftar herbal ABC, ada satu hal fundamental yang perlu kita pahami bareng-bareng. Anggap aja ini fondasinya. Kalau kita mau bangun rumah yang kokoh, fondasinya harus kuat kan? Nah, sama halnya dengan stamina. Banyak yang salah kaprah. Mikirnya stamina itu cuma soal minum apa biar kuat. Padahal, stamina pria itu adalah cerminan dari kesehatan tubuh secara keseluruhan. Ibarat mobil, gak bisa kita cuma isi bensinnya pakai bahan bakar super, tapi olinya gak pernah diganti, mesinnya gak pernah diservis, atau bannya kempes. Gak bakal lari kencang juga kan? Jadi, fondasi pertama dan utama dari stamina yang oke itu bukan datang dari sebutir pil atau seakar ginseng. Fondasinya adalah gaya hidup. Klise? Mungkin. Tapi ini adalah kebenaran yang nggak bisa ditawar. Ada 3 pilar utama yang jadi penopang fondasi ini. Coba deh para pria atau para bunda yang lagi dengerin sambil checklist di dalam hati ya untuk pasangannya. Pilar pertama, nutrisi. Apa yang masuk ke tubuh kita, itulah yang jadi bahan bakar. Makanan yang kaya akan zinc, protein sehat, antioksidan, seperti daging tanpa lemak, ikan, kacang-kacangan, dan sayuran hijau, itu ibarat bensin oktan tinggi buat tubuh. Sebaliknya, kalau setiap hari diisinya sama gorengan, makanan olahan, dan gula berlebih, ya jangan heran kalau mesinnya jadi gampang ngadat. Pilar kedua, istirahat. Ini nih yang sering banget disepelekan. Tidur bukan cuma buat ngilangin ngantuk loh. Saat kita tidur, tubuh kita itu lagi kerja lembur. Dia lagi memperbaiki sel-sel yang rusak, memproduksi hormon-hormon penting termasuk testosteron yang jadi hormon kunci bagi vitalitas pria. Kurang tidur sama aja kayak nyuruh pabrik hormon kamu buat mogok kerja. Dan pilar ketiga yang nggak kalah penting adalah manajemen stres. Stres itu pembunuh stamina nomor 1. Saat kita stres, tubuh mengeluarkan hormon kortisol. Kalau kortisol ini ketinggian terus-menerus, dia bisa menekan produksi testosteron dan menghabiskan energi kita. Jadi, cari cara buat melepas penat itu wajib hukumnya. Entah itu dengan olahraga ringan, dengerin musik, atau sekedar ngobrol dari hati ke hati sama pasangan. Nah, gimana? Dari 3 pilar tadi, nutrisi, istirahat, dan manajemen stres, kira-kira fondasi kita udah kokoh belum? Penting banget buat jujur sama diri sendiri di bagian ini, karena herbal atau suplemen alami sehebat apapun, fungsinya adalah sebagai booster atau pendukung. Mereka bekerja paling efektif saat fondasi gaya hidup kita sudah baik. Mereka bukan pesulap yang bisa mengubah mesin yang rusak jadi baru dalam sekejap. Jadi, sebelum kita masuk ke bagian kedua dan mulai ngebongkar satu persatu tanaman-tanaman super yang udah dipercaya dari zaman nenek moyang buat mendongkrak vitalitas, coba deh renungkan dulu 3 pilar tadi. Mana nih yang kira-kira masih perlu diperbaiki? Dengan memahami konsep dasar ini, obrolan kita di bagian selanjutnya bakal jauh lebih bermakna. Kita nggak cuma akan tahu apa obat alaminya, tapi juga mengapa dan bagaimana cara kerjanya secara maksimal di tubuh kita. Di bagian pertama tadi kita udah sepakat ya, kalau mau stamina oke, fondasi gaya hidupnya harus kokoh dulu. Ingat kan 3 pilarnya, nutrisi yang baik, istirahat yang cukup, dan manajemen stres yang jago. Itu harga mati. Nah sekarang anggap aja fondasi rumah kita udah mulai kita perbaiki nih. Dindingnya udah kuat, atapnya nggak bocor. Saatnya kita nambahin perabotan atau dekorasi spesial yang bisa bikin rumah kita makin nyaman dan berfungsi optimal. Disinilah para jagoan dari alam ini dimulai. Mereka adalah para booster yang akan menyempurnakan usaha kita. Yuk kita kenalan sama beberapa di antaranya. Jagoan pertama, kita sebut saja dia, sang raja herbal adaptogen, ginseng. Pasti udah nggak asing lagi kan sama nama ini?
Ginseng, terutama ginseng Korea atau Panax ginseng, udah jadi legenda selama ribuan tahun untuk urusan vitalitas. Kuncinya ada di kata adaptogen. Apa sih itu? Gampangnya gini, adaptogen itu adalah zat pintar yang membantu tubuh kita beradaptasi. Beradaptasi sama apa? Sama stres. Baik itu stres fisik karena kecapean atau stres psikis karena tekanan pekerjaan. Nah, ingat kan? Di pilar ketiga tadi, kita bahas kalau stres itu musuh utama stamina. Ginseng ini bekerja langsung di sana. Dia membantu menyeimbangkan hormon stres kalau kortisol, sehingga tubuh nggak gampang terkuras energinya. Efeknya, badan jadi lebih bertenaga, nggak gampang lelah, dan pikiran jadi lebih fokus. Cara konsumsinya pun beragam, bisa diseduh seperti teh atau dalam bentuk ekstrak yang lebih praktis. Lanjut ke jagoan kedua. Kalau ginseng kita sebut sang raja, jagoan kita yang kedua ini adalah primadona dari tanah Asia Tenggara, pasak bumi. Nah loh, kalau yang ini, para pria pasti banyak yang senyum-senyum sendiri. Pasak bumi atau dikenal juga dengan nama tongkat Ali memang sangat identik dengan kejantanan. Kenapa? Karena penelitian dan pengalaman turun-temurun menunjukkan bahwa pasak bumi ini bisa membantu tubuh dalam produksi testosteron secara alami. Seperti yang kita tahu, testosteron adalah hormon paling utama bagi pria. Kadar testosteron yang optimal itu berhubungan langsung dengan tingkat energi, gairah seksual atau libido, pembentukan massa otot, bahkan mood yang lebih baik. Jadi, pasak bumi ini bekerja langsung ke pabriknya. Tapi ingat ya, karena efeknya yang cukup kuat, gunakan dengan bijak dan jangan berlebihan. Biasanya bagian akarnya yang direbus atau kini sudah banyak tersedia dalam bentuk kapsul ekstrak. Oke, dari yang raja sampai yang primadona. Sekarang kita kenalan sama jagoan ketiga yang mungkin sering kamu temui, yaitu sang pahlawan hangat dari dapur, jahe. Jangan remehkan rimpang yang satu ini ya. Jahe, terutama jahe merah, punya manfaat luar biasa buat stamina. Gimana caranya? Sederhana, jahe sangat baik untuk melancarkan sirkulasi darah. Coba bayangkan, darah itu kan tugasnya mengantarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, dari otak sampai ke organ vital lainnya. Kalau peredaran darah lancar, artinya setiap bagian tubuh kita mendapatkan bahan bakar yang cukup untuk bekerja optimal, termasuk ya area vital pria yang sangat bergantung pada aliran darah yang sehat untuk bisa berfungsi dengan prima. Plus, efek hangat dari jahe bisa bikin badan jadi rileks. Cara nikmatinnya paling gampang, tinggal bikin wedang jahe hangat pakai sedikit madu. Simple kan? Ginseng, pasak bumi, jahe. 3 contoh hebat dari kekuatan alam. Tapi, ada satu pesan penting banget yang harus aku sampaikan. Alami bukan berarti tanpa aturan. Tubuh setiap orang itu unik. Apa yang cocok di satu orang belum tentu punya efek yang sama di orang lain. Jadi, selalu mulai dari dosis yang kecil untuk lihat reaksi tubuh. Dan yang paling bijak, kalau kamu punya kondisi kesehatan tertentu, misalnya tekanan darah tinggi, penyakit jantung, atau sedang minum obat-obatan dari dokter, wajib hukumnya untuk berkonsultasi dulu dengan dokter atau ahli herbal terpercaya sebelum mencoba ya. Keamanan tetap nomor 1. Di bagian pertama, kita membangun fondasi yang kokoh lewat gaya hidup. Di bagian kedua, kita sudah menambahkan perabotan spesial berupa herbal-herbal peningkat stamina seperti ginseng, pasak bumi, dan jahe. Nah sekarang, saatnya kita belajar cara merawat rumah kita setiap hari agar tetap kokoh dan nyaman untuk ditinggali. Siap buat melengkapi kepingan puzzle-nya? Ini dia bagian tentang apa yang perlu dilakukan oleh tubuh. Pertama dan yang paling jitu, olahraga. Ini adalah doping alami paling ampuh yang bisa kamu berikan untuk tubuhmu. Tapi nggak sembarang olahraga loh. Ada beberapa jenis yang dampaknya paling terasa untuk stamina pria. Nomor 1, latihan kardio, seperti lari, berenang, atau bersepeda. Kenapa penting? Karena kardio melatih otot terpenting kita, yaitu jantung. Jantung yang kuat itu kayak pompa air yang super efisien. Dia bisa memompa darah ke seluruh tubuh dengan lebih baik, memastikan oksigen dan nutrisi sampai ke tempat yang dibutuhkan, dan pastinya menjaga aliran darah ke organ vital tetap lancar jaya. Lakukan secara rutin minimal 30 menit beberapa kali seminggu. Nomor 2, latihan beban. Angkat beban itu bukan cuma buat pamer otot di lengan loh. Saat kita melatih otot-otot besar seperti di kaki dengan gerakan squat misalnya, atau punggung,
Kita itu lagi memberi sinyal pada tubuh untuk, hey, kita butuh lebih banyak kekuatan. Dan tubuh merespon salah satunya dengan memproduksi lebih banyak testosteron. Dan seperti yang kita bahas, testosteron adalah raja dari stamina pria. Dan yang ketiga, ini rahasia kecil yang mungkin jarang dibahas. Senam Kegel. Mungkin kedengerannya ini senam buat perempuan ya. Eits, jangan salah. Pria juga punya otot dasar panggul. Melatih otot ini dengan senam Kegel bisa membantu meningkatkan kontrol dan daya tahan saat berhubungan intim. Ini adalah game changer yang sesungguhnya. Oke, selain olahraga yang butuh komitmen waktu, ada juga beberapa kebiasaan kecil sehari-hari yang dampaknya luar biasa besar. Pertama, berjemur di bawah sinar matahari pagi. Cuma butuh 10-15 menit aja setiap pagi. Sinar matahari itu adalah sumber vitamin D terbaik. Dan banyak penelitian membuktikan adanya hubungan kuat antara kadar vitamin D yang cukup dengan tingkat testosteron yang sehat. Gratis, simple, tapi efeknya dahsyat. Kedua, minum air putih yang cukup. Ini sering banget dilupakan. Padahal dehidrasi ringan saja sudah bisa menyebabkan kelelahan, sakit kepala, dan penurunan performa fisik. Darah kita itu sebagian besar isinya air. Kalau airnya kurang, ya darahnya jadi lebih kental dan kerjanya jadi lebih berat. Dan yang terakhir, kebiasaan yang paling penting, kurangi gadget, perbanyak koneksi. Coba deh, sediakan waktu setiap malam bahkan cuma 15 menit untuk ngobrol dari hati ke hati sama pasangan tanpa ada gangguan TV atau handphone. Ini adalah cara terbaik untuk mengelola stres, membangun keintiman emosional yang pada akhirnya akan berdampak positif juga pada keintiman fisik. Ingat, stamina terbaik datang dari tubuh dan pikiran yang rileks dan bahagia. Jadi lengkap sudah perjalanan kita. Meningkatkan stamina pria secara alami itu bukanlah sprint, tapi sebuah maraton. Ini bukan tentang mencari satu pil ajaib, melainkan membangun sebuah sistem. Mulai dari membangun fondasi gaya hidup yang sehat, lalu didukung oleh booster herbal dari alam, dan disempurnakan dengan aktivitas fisik dan kebiasaan baik setiap harinya. Semuanya saling berhubungan, saling menguatkan. Perjalanan ini adalah investasi jangka panjang, investasi untuk kesehatanmu, untuk kebahagiaanmu, dan tentunya untuk keharmonisan hubungan dengan orang yang kamu sayangi. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dari bagian pertama sampai akhir. Semoga obrolan kita di podcast Kamar Sehat kali ini bisa membawa manfaat dan inspirasi ya. Aku pamit undur diri, sampai jumpa di episode podcast Kamar Sehat selanjutnya.